Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan di masyarakat kita, kalau ganti menteri, ganti kurikulum, ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Terus, ya. Kurikulum yang baru sekarang mengharuskan siswa mengikuti ujian nasional. Ya. Jadi sebuah ukuran apakah siswa itu berhasil atau tidak dinilai dengan ujian akhir nasional itu. Ya. Bagus saya kira, ya. Sekalipun memang kurikulum itu selalu berubah. Ada kurikulum Allah yang tidak pernah berubah. Apa? Sama ujian juga. Bahwa setiap orang itu mesti diuji. Ya. Orang menyebutnya dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Jadi diuji, Pak. Tapi ujian itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi cara Allah mencintai hambanya itu dengan diberi ujian. Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadis dia mencerita tentang ucapan Rasulullah SAW begini: Inna idhamal jazai ma idhamil balai. Sesungguhnya pemberian yang besar atau hadiah yang besar, pahala yang besar, ganjaran yang besar itu sangat bergantung dengan seberapa besar ujian, sangat bergantung dengan seberapa berat ujian yang dialami hamba itu. Lalu kata Rasulullah SAW, "Idza ahabba qauman ibtalahu." Jika Allah ingin menyayangi hambanya, jika Allah ingin mencintai hambanya, maka hambanya akan diuji, ya. Kemudian Rasul sebutkan, faman kana ridha falahu ridha. Siapa saja yang ridha dengan ujian itu, maka Allah pasti meridhoinya, ya. Fa in kana sakhita falahu sakhat. Tapi kalau orang itu marah dengan ujian Allah itu, tidak puas, tidak suka, yang murka, Allah juga murka. Jadi cara Allah mencintai hambanya itu kadang-kadang dengan ujian. Ada orang diuji dengan bukan dengan limpahan harta yang banyak, tapi diuji dengan kesederhanaan, ya. Kita sering menyaksikan ada orang hartanya berlimpah tuh, ya. Tapi ada orang diuji dengan hidup sederhana. Kenapa? Karena Allah sayang dengan dia. Maksudnya Allah tidak ingin memberikan hisab yang memberatkan dia. Kan setiap orang pemilik harta itu kan dihisab. Tapi kalau hidupnya sederhana, maka hisabnya sedikit tentu saja. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis penyakit, ya. Yang kesana kemari, ke dokter, ke tabib, ya, ke alternatif tidak sembuh-sembuh. Tapi itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala pada hambanya agar orang ini bebas dari kekeliruan, kehilafan, kesalahan dan dosa. Ada orang diuji Allah Subhanahu wa taala di mana keinginannya tidak Allah kabulkan. Dia berdoa setiap hari 5 kali sehari pada setiap sholat wajib, tambah malam hari, tambah siang, berdoa terus, ya. Tapi tidak pernah Allah kabulkan. Kenapa begitu? Karena Allah sayang pada dia. Sesungguhnya bentuk cinta Allah kepada hambanya itu dengan menunda doanya yang dia inginkan itu
atau mengganti doa yang diinginkan itu dengan bentuk lain. Karena Allah Maha tahu kalau dipenuhi doanya itu akan membahayakan dirinya atau mencelakakan dirinya, sehingga Allah tunda atau Allah ganti dengan yang lain. Itu bentuk kecintaan Allah pada hambanya. Ada orang diberikan kesengsaraan yang terus, kesulitan hidup, ya, usaha bolak-balik ganti lagi tuh, ya. Kenapa sampai sebegitunya? Karena Allah sangat sayang pada dia. Allah menginginkan dia mendapatkan pelajaran dari kesulitannya, kesusahannya itu, sehingga dia bisa akan kembali menjadi lebih kuat lagi. Jadi begitulah cara Allah menguji Allah Subhanahu wa taala, menguji hambanya. Kata Imam Abu Daud, Rasul pernah berkata, "Innal abda idza sabaqa bihi minallahi manzilatun lam yablughu bi amalihi ibtalahu ala jasadihi au malihi au walidihi." Ya. Seseorang nih, ya, kalau dicintai hambanya, maka dia memiliki kedudukan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Manzilatun itu tempat kedudukan terhormat. Tetapi amalnya itu nggak cukup untuk menjangkau itu. Tiketnya untuk sampai posisi yang Allah siapkan itu tidak cukup. Maka Rasul bilang, ibtalahum, dia diuji dengan jasadnya, ya, atau dengan hartanya, atau dengan keluarganya. Jadi kalau bisa ada persoalan pada pribadi, ya, pada harta, pada keluarga, itu semata-mata ujian Allah yang ingin mendudukan kita pada derajat yang tinggi, sementara amal kita tidak memenuhi. Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala, kita harus yakin sebagai orang Islam, harus meyakini di setiap kesulitan mesti ada kemudahan. Dan itu Allah bersumpah dalam Quran itu surat apa tuh? Al-Insyirah, ya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Allah bersumpah, sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan kemudahannya 2 kali. Satu kesulitan, 2 kali kemudahan. Satu pintu tutup, dibuka 1000 jendela. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin di samping air mata yang terus mengalir, ya, akan ada ujungnya dengan senyuman. Harus yakin seperti itu. Di setiap kesengsaraan, ya, kesengsaraan pasti akan berujung pada kebahagiaan. Itu harus yakin, Pak. Ya, harus yakin. Nah, keyakinan itu, ya, itu merupakan ibadah. Kenapa? Karena kalau kita yakin dengan perubahan tadi, artinya kita telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kok sulit hidupnya nih, ya. Susah banget. Ini penyakit gak sembuh-sembuh, ya. Berbaik sangka kepada Allah bahwa penyakit ini akan sembuh. Kesulitan ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Lah, keyakinan itu namanya ibadah. Apa ibadahnya? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita misalnya ada orang tuh, ya, orang mengemis tempat kita tuh, atau orang ngamen datang ke tempat kita, orang bawa proposal ke tempat kita tuh, ya, minta sumbangan tuh, ya. Kita nggak punya, tapi kita harus bersyukur, ya. Sekalipun kita nggak bisa memberi, tapi kita harus berterima kasih kepada dia yang dia telah berbaik sangka kepada kita. Yang minta tolong itu sesungguhnya dia berbaik sangka kepada kita. Kita dianggap mampu oleh dia. Kita dianggap bisa memberikan bantuan kepada dia. Ya, kemarin misalnya orang datang minta sumbangan, ya, kita nggak punya dana untuk memberikan bantuan kepada dia, tapi kita harus berterima kasih. Dia datang kepada kita, kepada muhajirin, menganggap muhajirin mampu memberikan bantuan. Artinya dia berbaik sangka kepada kita. Kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan jadi doa, ya. Doa
bagi kita semua. Jadi kalau misalnya ada pengemis ya ke rumah kita minta sumbangan Pak RT, Pak RW, siapapun tuh, kalau kita nggak punya bilang aja, mohon maaf sekarang belum bisa. Tapi saya terima kasih Bapak telah berbaik sangka kepada saya dianggap mampu memberikan sumbangan. Nah ini semua cara Islam menjawab persoalan ujian, Pak. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu disuruh kita. Apa dalam hadis qudsi Allah berfirman tuh, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah nih, saya ini sangat bergantung dengan persangkaan hambaku. Ya. Kalau hambaku menyangka saya baik, maka akan kutunjukkan kebaikan pada hambaku. Tapi kalau hambaku berprasangka kepadaku buruk, maka akan kuberikan keburukan kepada dia. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan di antaranya husnuzon itu? Baik sangka atau husnuzon bahasa Arabnya. Pertama, ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya, ekonomi, kesusahan, keterpurukan, macam-macam itu ya yang kita hadapi itu. Tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini akan segera berakhir. Karena segala sesuatu itu ada ajalnya, ya. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu itu, benda apa saja, dia mesti ada ujungnya, ada akhirnya, ya. Penderitaan juga akan ada akhirnya, kesenangan juga ada akhirnya, kejayaan ada akhirnya, semua ada ujungnya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita menghadapi kesulitan, sama seperti kesulitan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Firaun itu, ya, di pinggir laut itu nggak ada jalan lagi. Ya. Tapi dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada perintah, pukulkan tongkat itu pada lautan, terbelah dan melalui jalan lautan itu dia bisa menyeberang. Artinya apa? Dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada dalam posisi yang sangat sulit, ya. Kedua, ketika kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa tobat kita itu pasti diterima. Harus kita yakin bahwa tobat kita diterima. Setiap saat, habis sholat, ya, habis silaturahmi, habis berikan sedekah, berdoa pada Allah tuh, yakinkan bahwa doa ini akan Allah kabulkan karena kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketika sedang berdoa, ya, tadi bertobat kan berdoa, minta pada Allah sungguh-sungguh, pasti Allah kabulkan doa ini. Kata Rasulullah, Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinun bil ijabah, dan kamu yakin berdoa itu akan dikabulkan. Fa innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yastajibu da'watan, tidak memenuhi doa min qalbi ghafirillah, dari hati yang ragu-ragu. Jadi kalau doa kita itu ragu-ragu, Allah tidak terima, Pak. Kita harus yakin bahwa doa kita itu diterima. Yang terakhir, yang keempat, kapan kita harus berbaik sangka? Ketika kita menderita sakit. Bahkan disebutkan di sana pada waktu sakaratul maut, menjelang waktu-waktu akhir kehidupan kita tuh, Rasul ajarkan, la yamutunna ahadukum hatta ayuhsana dhan Allahu azza wa jalla, ya. Jangan engkau mati, ya. Jangan seseorang itu mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya, bahkan negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia yang kamu alami ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Sehingga kita tetap berbaik sangka. Bahkan kalau ceritakan negeri akhirat itu jauh lebih nikmat, Pak. Gak perlu pusing-pusing mikirin macam-macam. Sehingga banyak orang yang ke akhirat itu tidak pernah kembali lagi. Di sana senang, bahagia. Jadi kembali lagi bahwa jangan kemudian kita tidak suka dengan ujian, karena ujian itu semata-mata bentuk kecintaan Allah kepada hambanya.
Ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, ketawaduan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.